Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munmu Ija, NIM 31221177. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 sampai bab 3. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Indonesia telah menjadi salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini didukung oleh peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone di seluruh negeri. Dampak fenomena yang terasa sekarang ini adalah belanja online yang telah menjadi salah satu kegiatan yang sangat umum dilakukan oleh masyarakat. Munculnya beberapa platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada telah menjadi tempat utama bagi konsumen untuk membeli berbagai produk secara praktik dan efisien. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce memiliki pangsa pasar yang signifikan di berbagai kota, termasuk kota Serang. Kehadirannya yang kuat dan beragamnya produk yang ditawarkan pada Shopee dapat menumbuhkan minat beli untuk belanja online bagi konsumen di Indonesia. Kemudian 1.2 Identifikasi masalah. 1. Penurunan minat beli konsumen terhadap produk. 2. Ulasan produk yang tidak terkait dengan pengalaman konsumen. 3. Kebingungan konsumen terhadap ulasan produk. 4. Ulasan produk yang kurang valid. 5. Penurunan kepercayaan terhadap produk. 6. Adanya perbedaan preferensi dan kebutuhan pada konsumen. 1.3 Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalahnya hanya pada variabel ulasan produk dan minat beli. Adapun fokus pembahasan masalah pada konsumen Shopee di Kota Serang. Kemudian 1.4 Rumusan masalah. Apabila terdapat pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen Shopee di Kota Serang. 1.5 Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis ulasan produk mana yang paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen Shopee di Kota Serang. 1.6 Manfaat penelitian. 1. Perusahaan Shopee hasil penelitian untuk meningkatkan strategi pemasaran, seperti mengedepankan produk dengan ulasan positif yang paling mempengaruhi minat beli konsumen. Mereka juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan mengurangi ulasan palsu atau yang tidak relevan. Kemudian 2. Penulis. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis yang tertarik dalam bidang pemasaran, analisis konsumen atau e-commerce untuk memperluas pemahaman mereka tentang perilaku konsumen dan pengaruh ulasan produk. 3. Pembaca dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai panduan saat berbelanja online di platform Shopee dengan lebih memperhatikan ulasan produk yang paling mempengaruhi minat beli dan memperhatikan aspek-aspek yang mungkin memengaruhi validitas ulasan tersebut, seperti faktor demografi. Bab 2 Tinjauan pustaka. 2.1 Pengertian e-commerce. Menurut Maulana et al. 2015, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang digunakan dalam aktivitas e-commerce adalah internet dan World Wide Web. Penggunaan e-commerce dalam dunia bisnis telah menjadi kebutuhan penting karena memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan transaksi selama 24 jam, penghematan biaya operasional, serta kemampuan untuk menjangkau pasar internasional. MC Leo 2008. 2.2 Pengertian minat beli. Menurut Widyarti dan Pratiwi 2022, minat beli adalah efek lanjutan dari update, melihat dan membaca data yang berbeda melalui web atau situs yang dipercaya yang diberi oleh pembeli yang berbeda. Minat beli merupakan indikator penting dalam perilaku konsumen yang menggambarkan keinginan dan niat seseorang untuk membeli produk atau jasa tertentu. Minat beli dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, kualitas produk, dan ulasan dari konsumen lain. Bab 2 Tinjauan pustaka. 2.3 Pengertian ulasan produk. Menurut Mo et al. Dalam Saripa 2019,
Ulasan berisi gambar mencerminkan kualitas barang yang sebenarnya, seperti masalah warna, spesifikasi tidak konsisten, masalah penggunaan atau kualitas tinggi, dan pengalaman yang baik. Ulasan produk adalah ulasan yang diberikan oleh pelanggan pada produk tersebut. Spink dalam Nurut LA 2019. 2.3.1 Indikator ulasan produk. Menurut Lachamere, Kyler dan Kanmas 2015.2.2025 dalam Sanfa et al. 2020, indikator ulasan produk yaitu 1. Kesadaran, 2. Frekuensi, 3. Perbandingan, kemudian 4. Pengaruh. Kemudian 2.4 Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai perbandingan acuan dan menghindari anggapan kesamaan dalam pengerjaan penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang akan menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini. Nah, ini adalah yang digambar ini contoh penelitian terdahulu. 2.5 Kerangka berpikir. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah kerangka berpikir yang sudah dibacakan sebelumnya. 2.6 Hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian para peneliti terdahulu, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. H.2 Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan ulasan pembelian terhadap minat beli pelanggan. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Metode penelitian. Metode penelitian merupakan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam kurung Sugiono 2022.21. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara atau kuesioner yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Dalam kurung Sugiono 2022. Kemudian 3.2 Populasi dan sampel. 3.2.1 Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Dalam kurung Sugiono 2022.2.130. Dari penjelasan tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Shopee di Kota Serang. Kemudian 3.2.2 Sampel. Menurut Sugiono 2022.2.131, dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Sugiono 2022.2.133. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel atau responden pada penelitian ini, yaitu masyarakat di Kota Serang yang menggunakan aplikasi Shopee. 3.3 Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek.
organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2022.257. Pada penelitian ini menggunakan satu variabel bebas, independent variable, dan satu variabel terikat atau dependent variable. 3.4 Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, sumber pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Sugiono 2022.213, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Cara pengumpulan data pada penelitian ini dengan kuesioner atau angket. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam kurung Sugiono 2022.219. 3.5 Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden. Jawaban responden akan diukur dengan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sugiono 2022.2152. Dengan skala Likert, setiap jawaban dapat diberi skor seperti berikut. Tabel 3.2 skala Likert. Nomor alternatif jawaban bobot nilai 1. Sangat setuju SS 5. 2. Setuju S 4. 3. Cukup setuju CS 3. 4. Tidak setuju TS 2. 5. Sangat tidak setuju STS 1. Kemudian 3.6 Metode analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik dan pada penelitian ini menggunakan software SPSS. 3.6.1 Statistik deskriptif. Proses awal analisis data dengan melakukan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam kurung Sugiono 2022.226. 3.6.2 Koefisien korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mencari dan menguji hipotesis asosiatif hubungan. Setiap variabel dalam analisis korelasi didefinisikan sebagai variabel terikat dan variabel bebas. Besar kecilnya hubungan dalam analisis korelasi dinyatakan dalam bilangan yang disebut koefisien korelasi. Sugianto dan Susanto 2017.258. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan arah korelatif positif. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan arah korelasi negatif, sedangkan koefisien yang bernilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan antara X dan Y. Koefisien korelasi terletak antara min 1 kurang dari RXY kurang dari 1 dengan interpretasi sebagai berikut. 1. Koefisien korelasi sama dengan 1, maka hubungan linear positif sempurna. 2. Koefisien korelasi sama dengan min 1, maka hubungan linear negatif sempurna. 3. Koefisien korelasi sama dengan 0, maka tidak ada hubungan. 3.6.3 Uji hipotesis. Uji hipotesis dengan uji T bertujuan untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan bahwa variabel bebas lain dianggap konstan. Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan T tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi A sama dengan 0,05 dalam kurung 5%. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Diterima jika nilai terhitung
lebih dari tabel atau nilai C kurang dari A. 2. Ditolak jika nilai terhitung kurang dari tabel atau nilai sig A. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.